Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa ya? Ini saya Ica. Oh iya dengan Mbak Ica. Mbak Ica, silakan masuk Mbak Ica. Iya, terima kasih. Mbak Ica, boleh dibuka aja Mbak Ica dulu maskernya. Iya. Mbak Ica, gimana tadi perjalanannya? Perjalanannya alhamdulillah lancar. Cuma ya, terus tadi gitu kan kita melewati kan kebetulan gitu. Jadi tadi banyak kopi besar juga. Alhamdulillah. Saya permisi ambilkan minum dulu ya Mbak Ica. Silakan Mbak Ica, karena perjalanannya habis jauh ya, silakan diminum dulu Mbak Ica. Ya, saya minum ya. Oh iya Mbak Ica, silakan. Terima kasih. Sama-sama Mbak Ica. Ini benar kan ya dengan Mbak Ica yang minggu kemarin WhatsApp saya janjian itu bukan? Gimana Mbak Ica kabarnya? Alhamdulillah saya. Kalau boleh tahu Mbak Ica datang ke sini sama siapa? Saya kesini kebetulan sama sepupu, cuman dia tadi mampir ke rumah temannya katanya, jadi kamu udah jauh dari sini sih tempatnya, di depan situ musik bang juga. Jadi nanti paling kalau misalkan saya udah pulang saya telepon dia. Kalau boleh tahu Mbak Ica ini dari mana ya? Saya dari Labuan, Pak. Oh, dari tadi perjalanan dari rumah ke sini gimana Mbak Ica? Perjalanannya berapa jam? Perjalanannya 2 jam ya sampai sini. Ya karena saya bawa motornya juga santai sih, nggak ngebut. Ngeri sih kalau misalkan daerah sini ya punya mobil besar gitu. Paling kalau misalkan cepet kayaknya 1 jam juga udah nyampe sih. Cuman tadi karena emang santai, terus ya itu saya kira ini nggak baik deh kalau misalnya kita kenapa. Kalau boleh tahu Mbak Ica ini kesibukannya apa sekarang? Saya masih kuliah semester 3 mau semester 4 Pak. Tapi kalau sekarang kayaknya karena udah libur juga ya, udah libur panjang, kemarin baru melakukan ujian akhir semester kita. Jadi sekarang lagi libur sih, lagi renggang gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Mbak Ica, karena Mbak Ica juga udah jauh-jauh ya dari Labuan Iya, untuk ke sini ke Garum. Tadi jalan untuk ke rumah sini ke Garum ini itu nggak Mbak macet atau kesasar? Tadi sempat kesasar karena kan semalam dikirimin maps ya. Oh iya. Nah itu saya sempat kayak lihat juga kan
karena belum pernah juga sih sebenarnya kesini, karena ini baru pertama kalinya gitu. Awalnya sih kan nggak tahu ya gerem tuh kayak nggak familiar gitu ya Mbak. benar, Terus pas masih daerah Cilegon, tapi tadi patokannya sih SD itu loh, SD 3 Gerem itu. oh iya Jadi iya kan itu betul. ada di Maps kan. Iya betul sekali tuh, Nah, Mbak dari Ica. selesai dari situ udah gitu nanya-nanya juga kan ke warga gitu. Kebetulan tadi juga saya ketemu ada yang kebetulan kenal banget gitu loh sama Mbak Vina. Oh, iya. Pokoknya tadi baik banget sih orangnya, sampai kayak diarahin, diantarin malah. Oh, iya Kayak, iya. oh gitu, ayo saya anterin gitu kan. Tadi ibu-ibu sih. Oh iya. Iya gitu ya. Alhamdulillah. Tapi emang kayaknya nggak susah sih ya kalau kesini, karena cuma lurus doang sih sebenarnya. Iya. Terus nanti ada patokannya paling kayak di Pertamina itu ya. Hmm. Nah, di situ. Cuman agak asing ya Gerem kadang. Iya, karena saya baru Iya. pertama kali gitu loh mendengarkan Gerem gitu. Ternyata masih di Cilegon ya. Iya Mbak Ica, betul sekali. Ya. Biar lebih kenal nih ya Mbak Ica, coba Mbak Ica perkenalkan dulu. Mbak Ica. Nama saya tuh, nama lengkap saya itu sebenarnya Farizat Nisa. Tapi saya biasa dari kecil dipanggil itu apa ya? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah jadi nama lengkap saya itu Farizat Nisa kan. Tapi dari kecil saya dipanggil Ica gitu sampai sekarang. Iya. Ya, yang lain itu juga kayak orang rumah, teman juga malah Ica gitu kan, kamu juga sih bisa alhamdulillah nama lengkap. Iya Mbak. Paling kalau misalkan kayak orang yang baru kenal terus dosen gitu kan suka kayak Fariza gitu, kayak gitu sih. Mbak juga nggak apa-apa sih mau panggil saya apa aja. Oh, iya. Cara saya. Terus saya ya tadi kesibukan saya masih mahasiswa, saya masih kuliah. Kebetulan saya kuliah di Serang Mbak, di UIN itu loh, Mbak tahu nggak? UIN Oh, SMK iya. Banten. Oh iya, betul sekali. Iya, saya udah pernah dengar kok Mbak sebelumnya. Iya, saya di situ kuliahnya. Terus saya juga anak pertama dari 3 bersaudara. Adik saya yang pertama itu laki-laki, dia kelas 3, baru kemarin naik kelas ya, kelas 3 SMP. Terus yang terakhir yang perempuan itu tahun depan udah mau SD. Mbak bilang katanya Mbak Ica dari Labuan ya? Iya. Labuan itu kabupaten atau apa? Dikira saya mah ya Mbak, Labuan itu pelabuhan Merak sih itu penyeberangan. Oh iya, emang banyak yang keliru gitu, malah suka banyak yang nyasar sih, apalagi yang baru pertama kali mau ke Labuan itu kadang suka dibawanya ke pelabuhan gitu kan, kasihan juga sih sebenarnya. Sebenarnya Labuan tuh masuknya tuh ke Kabupaten Pandeglang, tapi saya bukan di Labuannya sih, rumahnya tuh di Desa Caringingnya. Mbak tahu nggak sih kayak penziarahan Syekh Asnawi itu? Oh, tapi lewatnya bisa lewat dari Anyer juga kan ya Mbak? Bisa. Bisa lewat dari Anyer Carita, atau dari nanti ke situ. iya lewat dari Serang juga kan ya Mbak? Iya. Bisa. Bisa. Iya. Mbak pernah ke Labuan? Belum pernah. Belum pernah. Nanti Cuma main ke rumah iya, saya Mbak. Iya, insya Allah ya Mbak kalau ada waktu. Mbak sebelumnya udah pernah konseling belum tadi? Saya belum pernah sama sekali. Mbak datang ke sini dapat dari siapa atau dari siapa gitu, atau direkomendasikan atau gimana Mbak untuk datang ke sini? Sebenarnya saya kesini itu masih tahu sama teman. Jadi ada teman saya yang merekomendasikan kalau misalkan kita mau konseling ada nih, saya tahu gitu kan tempatnya gitu. Terus akhirnya karena kebetulan di sana juga belum ada ya kayak rumah konseling itu, belum ada, jadi ya udahlah gitu. Saya tanya-tanya juga infonya dari teman saya. Terus sampai akhirnya saya kesini gitu, ketemu sama Mbak Vina. Alhamdulillah ya Mbak, makasih, saya terima kasih banyak udah jauh-jauh dari rumah, dari Labuan ya, berjam-jam untuk datang ke sini. Dan saya ucapkan terima
makasih sebanyak-banyaknya sama Mbak Ica. Tadinya direkomendasikan ya sama teman. Tadinya berarti temennya udah ngasih tahu belum Mbak sebelumnya? Kalau konseling itu kayak gini atau gimana? Teman Mbak kasih tahu nggak ke Mbak kalau konseling itu gimana proses? Awalnya gini, kan saya tuh kayak nanya-nanya gitu kan, di sini gimana ya gitu, daerah ini yang terlalu jauh kalau misalkan kita mau konseling. Terus dia ngasih tau lah gitu kan ke sini. Jadi dia tuh cuma bilang kayak, oh mau konseling ya gitu, lagi punya masalah apa gitu kata teman saya. Iya nih gitu kan, kayak konseling diri aja gitu. Kayak ya dia nggak ngomong apa-apa sih. Saya juga apa ya, nggak tahu terlalu banyak juga sih tentang konseling itu, karena belum pernah juga ya pengen konseling. Di sini saya izin menjelaskan ya Mbak apa itu konseling. Di sini saya tuh mau menjelaskan ke Mbak, konseling itu bukan untuk menyelesaikan masalah ya Mbak. Baik Mbak, karena tadi kan ya saya udah nanya konseling. Sebelum mulai saya memperkenalkan saya dulu nih Mbak. Tadi hampir lupa ya belum perkenalan. Di sini saya Vina Dinia, Mbak bisa panggil saya Mbak Vina atau Mbak Dini. Dan saya juga asli orang sini, orang Jelem Cilegon ya Mbak. Iya. Begitu. Iya. Dan tadi kan Mbak sebelumnya belum pernah ya melakukan konseling kan ya? Iya. Ya, jadi di sini saya izin menjelaskan konseling dulu ya Mbak. Jadi konseling itu suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang profesional. Nah, seorang profesional ini yang menamatkan S1-nya atau disebut dengan konselor ya Mbak, profesional ini. Yang menamatkan S1, kalau belum tamat S1 itu belum dinamakan seorang konselor atau seorang profesional. Nah, dan di sini juga ada yang dinamakannya melayani dan dilayani. Melayani ini saya Mbak sebagai konselor, dan di sini Mbak Ica dilayani atau dilayani itu klien atau konseli ya Mbak. Ya seperti itu. Dan di sini juga tujuannya untuk menuntaskan suatu permasalahan, dan bukan untuk Mbak datang ke sini juga kalau bukan buat masalah juga bisa, kayak mengembangkan potensi Mbak, karena yang datang ke sini kan ya belum tentu punya permasalahan. Biasanya yang datang ke sini untuk tes minat dan bakat, karena kan kita minatnya banyak ya Mbak, tapi kita nggak tahu bakat kita di mana. Jadi bisa kita tes dulu di situ. Dan di sini juga ada Mbak yang dinamakannya tujuannya untuk memandirikan klien, yang dimana apapun itu ya tergantung keputusannya di Mbak gitu, bukan untuk menyelesaikan. Di sini hanya saya ini hanya perantara, bukan untuk menyelesaikan, seperti itu Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan sama Mbak Ica? Iya. Saya mau nanya ini sih Mbak, kan tadi kan di sini tuh bukan cuma permasalahan ya, ada yang kayak mau mengembangkan potensi gitu. Nah yang mau saya tanyain, kalau misalnya klien itu kesini karena ada problem atau masalah, dia pasti cerita dong ke Mbak kan, cerita. Nah itu kira-kira ya apa sih yang bisa dipegang gitu loh dari Mbak Vina gitu kan selalu konselor. Terus misalkan saya menceritakan masalah saya gitu, karena kebetulan saya kesini misalnya ingin membicarakan atau bercerita tentang masalah saya ya Mbak. Nah itu kira-kira nanti cerita saya ini saya khawatirnya tersebar gitu. Nah itu gimana ya tanggapan Mbak Vina? Nah, di sini sebelum saya itu jelaskan, itu ada di asas-asas Mbak. Jadi sebelum saya menjelaskan ke situ, saya di sini mau menjelaskan dulu ya Mbak, apa itu konseling individual. Konseling individual ini Mbak, yang dilaksanakannya secara face to face seperti sekarang ini. Kita kan di sini kita masuk konseling individual kan, karena kita akan melakukannya secara face to face seperti itu. Dan di sini juga Mbak,
dalam konseling individual memegang beberapa asas. Ada 4 asas. Yang pertama ada yang dinamakannya asas kerahasiaan, di mana seorang konselor harus menjaga rahasia klien atau konselingnya, seperti itu Mbak Ica. Kalau misalkan saya seorang konselor membeberkan ceritanya ke orang lain, berarti itu saya akan dikenakan tindakan pidana atau saya akan dikeluarkan dari organisasi ABKIN, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Jika nanti masalah Mbak Ica, saya nih menceritakannya, saya tidak bisa menyelesaikan atau tidak menyanggupi nih cerita Mbak Ica, saya bisa mengalih tangankannya kasus Mbak Ica ke konselor lain, seperti itu. Apakah dari Mbak Ica sendiri ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan, maaf ya Mbak, kalau misalkan nanti masalah saya itu dialih tangan kasus, itu nanti berarti juga sama aja dong kayak sebalik itu nggak sih? Baik, saya kira kan karena kita konseling nih, konseling individual gitu. Saya tuh yang saya kira tuh cuma kita berdua gitu Mbak, tapi itu kayak gimana tuh kalau misalkan nanti ada alih tangan gitu? Baik, di sini saya akan menjelaskan ya Mbak Ica. Jadi dialih tangankan itu jika saya tidak menyanggupinya permasalahan Mbak Ica, saya menceritakannya ke konselor lain, tapi dengan izin dari Mbak Ica, dan saya juga menceritakannya dengan inisial, bukan ini nih saya punya klien namanya Farijatunisa, punya masalahnya seperti ini seperti itu. Saya akan izin dulu kepada Mbak Ica, dan balik lagi ya Mbak Ica, saya kan kalau menceritakan ke orang lain akan dikeluarkan dari organisasi dan saya juga akan dikenakan tindakan pidana, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi sama Mbak Ica? Kayaknya cukup deh. Dan di sini juga ada Mbak yang dinamakannya asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini Mbak Ica harus sukarela terhadap saya menceritakannya, apapun itu ya, sukarela. Karena kan Mbak Ica juga datang dari rumah untuk kesini dengan sukarela tanpa paksaan kan. Jadi Mbak Ica sebaiknya sukarela juga terhadap saya. Dan selanjutnya ada Mbak yang dinamakannya asas keterbukaan, di mana di sini nih Mbak Ica harus terbuka semuanya terhadap saya, karena kan nggak mungkin dong kan ya Mbak yang ada ditutup-tutupi, karena kan Mbak Ica juga ya udah jauh-jauh dari rumah untuk kesini. Jadi Mbak Ica terbuka aja sama saya dan saya juga akan terbuka terhadap Mbak, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada yang dinamakannya asas keputusan terakhir ada di tangan klien atau di tangan konseli, di tangan Mbak Ica sendiri. Jadi apapun itu nanti keputusannya di tangan Mbak, bukan ada di tangan saya. Kalau saya mungkin menyimpulkan atau saran nanti, saya di situ Mbak Ica tergantung mau dipakai tidak apa-apa dan enggak juga enggak apa-apa. Itu jadi keputusannya ada di tangan Mbak Ica sendiri, seperti itu Mbak Ica. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak Ica? Ya udah cukup, lumayan ngerti sih. Baik Mbak Ica. Oh iya, kan saya kesini mau konseling. Nah itu nanti untuk administrasinya gimana ya Mbak? Baik. Nanti untuk administrasi Mbak Ica dari sini nih, ntar Mbak Ica keluar pintu, lurus saja. Habis lurus nanti Mbak Ica belok kiri dan di situ udah ada ruangan administrasinya. Dan Mbak Ica bisa tanyakan langsung kepada yang bagian administrasinya. Oh iya, seperti itu Mbak Ica. Apa Mbak Ica ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya saya udah jelas deh sama penjelasannya Mbak Vina. Duduknya yang relax aja Mbak Ica. Iya, ini udah relax. Udah enak. Udah enak. Sebelum mulai untuk memasuki konseling individual, Mbak Ica kan mau cerita juga ya. Mbak Ica mau minum dulu apa enggak? Takutan haus nanti. Udah kok. Oh iya, baik. Kalau udah, oke Mbak Ica. Kira-kira Mbak Ica apa nih yang ingin mau diceritakan? Saya bingung ya mau dari mana. Tapi di sini saya datang bukannya mau
tahu potensi saya sih, lebih tepatnya tuh ada problem gitu. Jadi gini Mbak, saya tuh punya teman, terus kita tuh udah berteman lama, udah cukup lama. Saya sering bareng juga sama dia gitu kemana-mana. Dia perempuan, terus nggak tahu kenapa ya Mbak, dia jadi menjauh gitu. Makanya awal-awal tuh saya kayak ya udahlah, mungkin emang dia butuh waktu sendiri. Saya juga nggak tahu sih Mbak di mana kesalahannya gitu. Nah makanya saya tuh kesini tuh karena saya udah nggak tahan gitu loh Mbak, karena kita udah cukup lama sih, udah 3 bulan Mbak, kayak lost contact, udah putus kayak silaturahmi gitu. Nah saya tuh kesini salah satunya kayak gitu, saya pengen tahu mungkin ada di saya kesalahannya ataupun ada di teman saya itu gitu. Jadi saya pengen konseling deh gitu, pengen konseling individual gitu, pengen tahu, pengen cerita juga, karena kalau misalkan cerita ke teman ya kita nggak tahu ya Mbak, teman tuh bakal kayak gimana, takut diadu domba gitu. Jadi saya nggak mau sembarangan juga sih cerita ke orang, karena ini kan masalah kan menyangkut saya sama teman saya ya, bukan orang lain gitu. Jadi saya pengen nyelesain ini dengan cara yang baik, saya nyaman, teman saya juga nyaman gitu. Saya pengen kayak dulu lagi gitu. Sebenarnya kalau misalkan ditanya gimana tadinya tuh saya juga nggak tahu Mbak gimana tadinya. Yang jelas waktu itu kita tuh sekolah masih bareng tuh, karena mungkin sekarang libur panjang nih gitu. Tapi sebelum libur panjang tuh dapat 2 hari ya Mbak, itu dia udah mulai menghindar. Awalnya kan kita kan selalu bareng ya kalau misalkan pulang, kalau misalkan berangkat gitu, karena rumah dia kebetulan satu arah sama saya walaupun masih jauhan saya. Nah saya kan suka menawarkan karena saya kebetulan bawa kendaraan gitu kan, jadi saya suka bareng yuk gitu, karena biar apa ya, saya juga ada teman gitu di jalannya, lumayan jauh juga kan kalau misalkan kita harus ke kampus gitu. Nah udah gitu di situ dapat 2 harian lah itu pokoknya. Dia tuh saya ajak gini, hari ini berangkat jam berapa gitu. Terus dia ngomongnya duluan aja Cak, nggak apa-apa gitu kan. Iya juga nggak memaksa ya, maksudnya emang dia pengen berangkat sendiri atau dia ada yang antarin gitu Mbak. Terus besoknya kita terakhir tuh ke kampus ngumpulin tugas UAS sebelum besoknya kita libur panjang. Terus pas libur panjang tuh dia tuh udah bilang, jadi sekarang udah mau 3 bulan nih Mbak, karena kita liburnya kan lama ya, kuliah kan lama sampai 3 bulanan gitu kan, bahkan ada yang sampai 5 bulan, gimana kampusnya sih. Tapi yang sekarang nih lama gitu libur. Nah selama ini aja gitu kita kayak jauh. Saya udah coba chat awalnya, kayak ngajak main gitu kan, namanya kita kayak liburan gitu kan, pengen main juga sama dia. Kalau boleh tahu Mbak Ica, apakah permasalahan ini yang tahu Mbak Ica dan teman Mbak Ica saja, apa ada yang lain? Ada yang lain sih. Kalau boleh tahu selain Mbak Ica dan teman Mbak Ica, siapa yang tahu Mbak Ica? Pacar saya. Oh pacarnya. Terus gimana Mbak Ica tanggapan pacar Mbak Ica tentang sahabat Mbak Ica itu? Awalnya sih nggak mau cerita sih, nggak mau cerita siapa, tapi karena dia nanya, ya gimana gak nanya sih, teman-teman juga pada nanya, cuma nggak direspon. Kalau ke pacar kan gimana gitu ya Mbak, ya nanti malah ada konflik lagi gitu kan gara-gara ini. Dia nanya, kok nggak sama temennya gitu kan, karena kan dulu kan emang sering bareng. Bingung gitu makanya cerita. Kayaknya ya karena udah biasa, pasti mungkin pacar Mbak Ica juga menanggapinya kok tumben ya nggak bareng lagi. Ya, dia malah bingung. Iya. Kenapa? Karena pasti udah nebak juga sih, kayaknya lagi berantem ya gitu. Tapi nggak tahu masalahnya gitu.
kan Mbak Vina nanya ya gimana tanggapan pacar saya. Tanggapan dia tuh malah kayak ya udah kamu selesaiin masalahnya gitu kan. Kayak jangan lama-lama deh gitu. Apalagi sampai udah 3 bulan gitu, nggak baik loh. 3 hari aja udah dosa gitu, udah putus silaturahmi gitu. Pokoknya kamu cari tahu kenapa dia kayak gitu, terus kamu juga introspeksi gitu kan, takutnya emang dari kamunya ada kesalahan gitu yang bikin dia ngerasa gak nyaman atau sakit hati gitu kan. Soalnya kan ya tiba-tiba dia ngediemin gitu, pasti ada masalah sih, karena nggak mungkin ya Mbak kalau misalkan kayak nggak ada apa-apa sampai berlanjut gitu ya. Kalau misalkan sehari 2 hari mah ya kayaknya nggak apa-apa ya. Iya, mungkin itu mah bisa dihubungi atau apapun itu, atau enggak gimana ini. Ya mungkin dia juga butuh waktu ya kalau misalkan sehari 2 hari. Nah ini udah 3 bulan loh gitu. Iya. Makanya kalau tanggapan dia gitu sih, kamu coba selesaiin, cari gimana masalahnya. Kalau misalkan kamu minta maaf juga ya kamu yang harusnya. Jadi seperti itu ya Mbak Ica. Baik, di sini kan Mbak Ica udah banyak nih ya cerita dari tadi sampai sekarang nih. Di sini saya dapat simpulkan sementara dulu ya Mbak Ica. Di sini saya dapat simpulkan sementara dulu bahwa di sini Mbak Ica bingung ya adanya konflik ini 3 bulan terakhir ini ya Mbak Ica. Karena bingung juga, nggak tahu mau gimana menyelesaikannya juga, dan Mbak Ica juga udah bercerita sama Mbak Ica, tapi tanggapan pacar Mbak Ica cuma menyelesaikan, nggak baik, berlarut-larut ya. Sebenarnya emang iya nggak baik berlarut-larut, tapi ya mau gimana lagi kayaknya Mbak Ica, karena dari pihak sananya juga tidak merespon dengan baik ya, seperti itu. Lalu bagaimana perasaan Mbak Ica sendiri? Perasaan saya Tentang adanya permasalahan ini nih, konflik ini, gimana tentang perasaan Mbak Ica yang sekarang sedang alami ini? perasaan saya sedih sama bingung sih. Kayak sedihnya ya gitu kita jauh, yang kayak musuhan. Bingungnya ya nggak tahu harus apa. Iya ya, soalnya dari pihak sananya meresponnya tidak baik, dan Mbak Ica juga sudah coba menghubunginya, tapi ya Dia diem sih, dia nggak respon, nggak tahu gitu. tapi mungkin merespon sedikit itu ke Mbak Ica Pernah sekali sekali. saya coba chat, pernah sekali lagi. Kamu kenapa? Gimana ya? Nggak apa-apa. Tapi kan dibalik kata nggak apa-apa mungkin ada apa-apa Iya ya Mbak. Iya itu pasti Mbak Mungkin Ica. dia nyembunyiin sesuatu gitu atau apa kan nggak tahu. Sebelumnya Mbak Ica tadinya masalah ini kan cuma Mbak Ica sama teman Mbak Ica, dan Mbak Ica hanya bercerita doang nih sama pacar Mbak Ica, dan sekarang cerita sama saya. Apakah sebelum ada permasalahan ini Mbak Ica 3 bulan terakhir ini main sama teman Mbak Ica, main ke rumah Mbak Ica atau main kemana? Enggak. Jadi ya dari 3 bulan sebelum kita pandemi juga sekarang kita tahu sekolah dia ke kuliah. Kuliah. Di perkuliahan. Sebelum sampai akhirnya libur. Jadi ini konfliknya tuh pas libur panjang aja gitu Mbak. Jadi sebelum-sebelumnya mah biasa-biasa aja ya Mbak Ica. Biasa ya. Makanya saya juga sempat apa ya bareng juga kan. Kuliahnya bareng, naik bis bareng. Ya, karena kalau misalkan kalau kendaraan juga bareng ya gitu. Jadi yang saya rasain ya pertama sedih, kedua bingung. Jadi kayak malah apa ya, jadi nggak tahu bisa apa gitu. Seperti itu ya. Tampaknya Mbak Ica ini ingin ada yang diceritakan lagi. Dari mukanya yang Mbak Ica kelihatan masih ada yang belum nih diceritain lagi. Apa Mbak Ica, cerita aja. Karena kan udah jauh-jauh ya Mbak Ica dari rumah ke sini, jadi sebaiknya Mbak Ica bercerita lagi aja kepada saya. Jadi saya hampir 2
pas tadinya nggak mau diceritain sih, cuman kayaknya diceritain aja ya Mbak. Jadi sebelumnya itu teman saya pernah ke rumah saya. Ya dia mau ketemu saya gitu. Kebetulan saya tuh lagi keluar ke warung depan, lumayan jauh sih. Terus pas Mbak Ica ke warung, di rumahnya ada siapa? Ada orang tua. Oh, ada orang tua. Berarti yang menemui teman Mbak Ica orang tuanya Mbak Ica? Iya, mama namanya dia. Terus Mbak Ica udah tanya mau ke orang tuanya Mbak Ica kalau misalkan Ma tadi ini ya si A ke rumah, apa mamanya menjawab, apa responnya? Enggak, bukan saya sih yang nanya, tapi mama yang bilang gitu. Jadi pas datang nih ada di warung, tadi ada teman kamu kesini gitu kan, tanya kan siapa, si Anu gitu kan ke rumah. Oh terus mama bilang apa? Dia bilang ibunya lagi ke warung, udah gitu aja sih. Terus ya kirain sih dia mau nungguin gitu, Tapi ternyata dia pulang duluan. Ya dia pulang lagi. Terus tapi sebelumnya Mbak Ica sama teman Mbak Ica nih tadinya awal-awal udah pernah kan ya sebelumnya udah tahu sama keluarga Mbak Ica, teman Mbak Ica ini tahu. Dan tahu lah ya karena udah lama juga pasti udah pernah ke rumah sebelumnya. Nah, cuman kita emang nggak main di rumah gitu. Kayak kadang kita kalau misalkan kita nongkrong gitu kayak milih ke kafe gitu kan, ke tempat ya kayak buat makan-makan gitu. Jarang banget sih, bisa kehitung lah kalau misalkan ke rumah ya, main ke rumah Iya. gitu. Bagaimana kalau gitu Mbak Ica coba aja tanyakan nih baik-baik sama mama Mbak Ica atau sama temennya Mbak Ica ini, waktu ke rumah ngomongin apa aja nih sama mama saya gitu Mbak Ica. Saya nggak tanya sejauh itu sih Mbak. Karena saya juga nggak kepikiran gitu. Kan pas datang kan langsung disambut sama kayak tadi ada teman gitu kan, dia langsung kayak refleks kayak oh itu gimana gitu. Jadi kayak nggak nanyain ngomongin apa aja tuh, belum nanyain gitu, nggak nanya dulu sih, nggak ingat. Baik, berarti di sini keluarga Mbak Ica juga dari pihak mama nggak menceritakan ke Mbak Ica dan dari temen juga tidak menceritakannya ya kepada Mbak Ica. Mbak Vina kan Mbak Vina sudah dengar ya Iya. cerita saya gitu. Nah, ada respon nggak dari Mbak Vina kayak apa ya, tanggapan yang bisa seenggaknya saya jadi lebih tenang gitu loh sekarang, karena ini jujur banget ini pusing gitu, kayak banyak pikiran gitu. Bagaimana kalau Mbak Ica mencoba untuk refreshing? Iya, refreshing mungkin kayak jalan-jalan atau me time dengan Mbak Ica sendiri, atau enggak pergi ke suatu tempat yang pernah Mbak Ica lalui dengan sahabat Mbak Ica itu. Seperti itu. Ya mungkin itu bisa kali ya. Soalnya ini apa ya, stres gitu loh Mbak, jadinya malah tapi gak ngapa-ngapain gitu. Makanya belum dicoba juga sih, kayak selama libur nih udah di rumah aja, gak kemana-mana gitu. Iya, atau enggak Mbak Ica melakukan hobi Mbak Ica. Hobi Mbak Ica apa nih? Banyak sih hobi saya. Bisa tuh Mbak Ica coba biar agak sedikit refreshing lah ya, relax dengan pikiran Mbak Ica Ya, atau Mbak aja Ica. sih sebenarnya, Iya. biar sedikit tenang gitu. Iya, hobi Mbak Ica apa nih? Berenang. Oh tuh, berenang juga bisa Mbak Ica untuk relaxkan ya, adem juga kan, seger jadinya. Mungkin mengurangi lah ya sedikit beban yang ada masalah sama sahabat Mbak ini, atau enggak ya, atau pergi main jalan-jalan. Biasanya Mbak Ica kalau lagi nggak baik-baik aja nih, Mbak Ica perginya ke suatu tempat yang mana?
lagi baik-baik aja maksudnya. Lagi tidak baik-baik aja, lagi nggak baik-baik, mungkin lagi ada yang- problem. lagi nggak Iya, mood gitu. pergi kemana? Mana ya? Ke tempat yang gimana? Mbak Ica? Paling kayak pantai gitu. Iya tuh, kan mungkin dari suara ombak, mungkin ombaknya juga agak sepi, mungkin suasana pantainya agak sepi, jadi deru ombak jadi Iya ya Mbak, saya sampai Iya. nggak kepikiran gitu loh. iya. Mbak Ica bilang di Labuan ya Pandeglang, pasti nggak jauh kan ya dari pantai. Pantai sih, Iya. tapi nggak kepikiran loh Mbak. Hmm. Maksudnya nggak kepikiran mau kayak pantai gitu. Cuci kepala kita rebahan aja, kayaknya isi kepala kemana-mana gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi mending Mbak Ica pergi ke pantai, mungkin atau pergi ke suatu tempat, atau mungkin hobi Mbak Ica juga berenang, bisa ke pantai, biar rileks lagi pikiran Mbak Ica juga seperti itu. Mungkin di sini saya untuk menyimpulkan atau kasih saran ya Mbak Ica. Mungkin di sini Mbak Ica sebaiknya menghubungi temannya Mbak Ica nih, menghubungi dengan baik-baik. Kalau misalkan nggak bisa nih Mbak Ica dihubunginnya dengan baik-baik, atau di telepon, di chat, nggak bisa juga, coba Mbak Ica datangin ke rumahnya, ke rumah, pasti tahu kan ya Mbak Ica rumahnya, ya udah lama ya. Iya, jadi bisa Mbak Ica datang ke rumahnya, ngomong baik-baik, gimana, kenapa, pastikan ya nggak mungkin dong kan ya tiba-tiba ada konflik dan Mbak Ica juga bingung. Jadi sebaiknya Mbak Ica datang ke rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Ica dan teman Mbak Ica hadapi ini dengan kepala dingin aja Mbak, nggak usah pakai api sama api kan ya, nggak bisa kan ya. Jadi ada yang jadi air, jangan ada yang jadi api. Jadi salah satu harus mengalah, jangan semuanya sama-sama besar kepala juga. Nanti Mbak Ica coba bicara baik-baik, datang ke rumahnya seperti itu. Ya, apa ya, ada yang ditanyakan lagi sama Mbak Ica? Jadi saya nggak mau nanya sih, tapi ada ketakutan, ada ketakutan sendiri ya. Takutnya jadi hal-hal yang belum tentu terjadi itu kejadian. Jadi saya belum apa-apa aja udah takut ditolak, takut malah diacuhkan gitu. Gimana ya Mbak? Ya pasti ya, orang mau datang ke rumah orang atau mau gimana, kalau lagi ada masalah mau nyamperinnya Canggung gitu. iya. Jadi sebaiknya pikiran buruk atau mindset buruk Mbak Ica nih dibuang jauh-jauh dulu. Sebaiknya jangan punya pikiran Mbak Ica, aduh nanti saya kalau datang ke sana diusir nggak ya, takutan saya digebukin. Karena kan nggak mungkin kan, apalagi kan orang tua sahabat Mbak juga pasti sebelumnya udah pernah ketemu, udah pernah kenal. Semoga aja ntar di sana disambut juga kan ya sama keluarga dari temennya Mbak ini. Jadi Mbak pikirannya atau mindset Mbak nih dirubah dulu nih, yang tadinya negatif jadi positif thinking aja, nggak usah mikirin yang enggak deh, pokoknya saya harus ke sana gitu Mbak Ica. Berarti yang penting kita niat baik dulu kali ya Mbak ya. Iya benar sekali Mbak Ica. Jadi niat baik dulu, niatin dari hati. Saya mau ke rumahnya si A, saya mau silaturahmi, dan saya mau memperbaiki masalah ini dengan sahabat saya atau teman saya ini, seperti itu. Jadi Mbak Ica nggak usah ragu, gelisah atau apapun itu. Saya harus semangat nih datang, saya harus menyelesaikannya permasalahan yang ada ini sekarang gitu Mbak Ica. Masalah ditolak apa enggak ya, Itu mah belakangan ya Mbak Ica ya, dan semoga aja itu juga bakalan nggak ditolak lah ya, apa namanya juga tamu, pasti tamu mah namanya geraja ya, tamu mah pasti dilayani seperti itu Mbak Ica. Apakah ada yang ditanyakan lagi dengan Mbak Ica? Apa ada yang ingin diceritakan lagi? Apa mau ada yang ditanyakan lagi? Silahkan sama Mbak Ica. Mbak saya mau minum sebentar ya. Oh iya Mbak, silahkan Mbak. Habis cerita ya haus udah banyak.
kamar mandi. Oh boleh yuk silakan. Saya antar. Mari Mbak. Silakan duduk lagi Mbak. Mbak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kayaknya cukup deh. Baik, cukup. Mbak, isi biodata dulu ya. Oh iya. Oh nggak di awal ya. Oh iya Mbak, tapi karena kelupaan jadi sekarang aja ya Mbak. Jadi nanti Mbak silakan kasih ke administrasi. Oh yang di depan itu kan ya? Oh Tadi iya. belok kiri apa kanan? Oh, belok lurus aja Mbak dari sini. Oh, nggak Ntar belok. keluar pintu nih dari sini, ntar Mbak lurus aja. Nanti belok kiri, di situ udah ada Mbak langsung. Udah ada di pas kirinya itu. Udah ada ruang administrasi. Tadi nggak lihat sih pas Iya. lewat situ. Nanti ini Mbak Ica kasihin ya ke ruang administrasi nanti di sana. Kira-kira nanti Mbak Ica untuk pertemuan selanjutnya bisanya kapan ya? Itu ditentuin sama saya. Iya. Untuk 1 minggu ke depan saya ada apa ya? Ada acara juga sih. Kemungkinan 2 minggu. Oh iya ya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa kan Mbak? Nggak apa-apa Mbak Ica. Nggak kelamaan itu. Enggak. Apakah Mbak Ica sudah merasa lega sekarang karena sudah menceritakannya? Alhamdulillah sejauh ini saya udah merasa lega karena tadi dulu dipendam aja kan. Jadi kayak sekarang baru kayak bisa terbuka sama orang. Makasih ya Mbak Ica. Terima kasih juga ya Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Makasih udah datang jauh-jauh dari Labuan ke Gereng. Mbak dengan sukarelanya menceritakannya. Mbak terbuka juga di sini, semuanya udah diceritakan. Semoga mungkin yang tadi saya sampaikan itu tidak apa-apa dipakai sama Mbak, enggak juga ya tidak apa-apa. Kalau Mbak mau butuh liburan dulu mungkin ya nanti, atau enggak besok bisa pergi jalan-jalan atau berenang kan ya hobi Mbak. Itu silahkan, mungkin agak relax ya, agak pikiran juga, hatinya juga. Iya makasih loh Mbak. Iya Mbak, Saya sama-sama. sampai nggak kepikiran gitu buat time terus gituin apa ya hobi gitu kan. Kayak udah karena udah kebawa perasaan bang gitu pusing udah nggak fokus sendiri. Iya, iya Mbak, kalau kebanyakan masalah, kebanyakan pikiran, Iya. jadinya udah kemana-mana nggak bisa mikir ya Mbak. Iya walaupun kita rebahan juga kayaknya sekolah di mana-mana gitu. Iya, iya Mbak. Jadi ya, Iya Mbak Ica, mau diminum dulu, minumnya dihabisin juga nggak apa-apa, mau dibawa pulang juga nggak apa-apa. makasih loh Mbak. Iya, sama-sama Mbak Ica. Itu aja mungkin ya Mbak. Oh iya Mbak Ica, nggak juga apa-apa. mau ini apa takutnya saya nungguin gitu. Oh iya. Kayak Lah, ya dikabarin dulu aja Mbak, nggak apa-apa, bisa nunggu di depan nanti Mbak Ica. Bisa duduk dulu. oh dia udah depan Mbak. Oh iya Mbak Ica. Saya keluar dulu ya. Oh iya Mbak Ica, makasih ya Mbak Ica. Sama loh. Iya, makasih Aku yang Mbak Ica. makasih. Iya, nggak apa-apa sih, juga makasih udah datang ke sini. Iya nanti bisa ketemu lagi. Iya ya, Mbak Ica. Iya. Hati-hati Mbak Ica di jalan. Yuk mari saya antar sampai depan. Udah Mbak Ica, nggak ada yang ketinggalan? Kayaknya udah nggak ada deh. Oh iya. Mari Mbak Ica, saya antar sampai Oh, depan. iya. Maaf
Mbak Ica. Silakan Mbak Ica, hati-hati ya Mbak Ica. Mbak Vina, makasih banyak loh sekali lagi. Iya Mbak Ica, sama-sama. Iya, pamit ya. Iya Mbak Ica, hati-hati di jalan Mbak Ica. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.